Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang. Gadget yang lagi kamu pegang, listrik yang bikin ruangan ini terang. Bahkan, ya, mobil atau motor yang nanti bakal kamu naiki. Sadar nggak sih, hampir semuanya itu lahir dari tambang. Tapi, nah, kemajuan ini selalu datang dengan pertanyaan besar. Sepadan nggak sih harganya? Oke, sekilas ini kelihatan kayak sungai berlumpur biasa kan? Tapi coba deh, perhatiin lagi baik-baik. Warna merah pekat ini bukan lumpur biasa. Ini racun. Ini adalah saksi bisu loh. Saksi bisu dari sebuah ekosistem yang hancur lebur dan sumber kehidupan jutaan orang yang lenyap. Gitu aja, dalam sekejap. Dan semua ini gara-gara runtuhnya satu bendungan tambang. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Di satu sisi, kita jelas-jelas butuh tambang untuk dunia modern kita. Tapi di sisi lain, risikonya fatal banget. Jadi gimana dong caranya? Gimana kita bisa terus menambang tanpa harus mengorbankan lingkungan? Dan yang lebih penting, nyawa manusia. Oke, untuk itu kita mulai dulu dengan memahami dilema mendasarnya. Kenapa sih ini disebut pedang bermata dua? Ponsel yang lagi kamu pegang, panel surya yang mungkin ada di atap rumah, baterai mobil listrik yang lagi ngetren, semua itu datang dari tambang. Jadi ketergantungan kita tuh nyata banget. Tapi, ya itu tadi, di sisi lain mata pedangnya, ada risiko yang sama nyatanya. Kerusakan lingkungan, dampak sosial yang berat, dan bahaya yang mengintai pada pekerja, bahkan masyarakat di sekitarnya. Oke, sekarang kita bedah prosesnya yuk. Biar paham risikonya di mana, kita harus tahu dulu gimana sih cara kerja tambang itu dari A sampai Z. Kalau dilihat-lihat, siklusnya kelihatannya simpel ya. Pertama, penemuan. Ini kayak para geolog lagi berburu harta karun mineral gitu. Terus ekstraksi. Nah, di sini harta karun itu digali dari perut bumi. Ketiga, proses. Ini bagian memisahkan mineral berharga dari batuannya. Ya, kayak misahin emas dari batu, beneran. Dan yang terakhir, ini yang paling penting tapi sering dilupain, pemulihan. Usaha buat balikin lagi lahan bekas tambang ke kondisi semula. Nah, dengan proses yang serumit dan seberisiko ini, pastinya dong ada aturannya. Ada sistem yang dibuat biar semuanya aman. Yuk kita lihat aturan main resminya kayak gimana. Oke, jadi di banyak negara, termasuk Indonesia, itu ada yang namanya SMKP. Anggap aja ini semacam kitab suci keselamatan tambang. Isinya serangkaian aturan yang super duper ketat, wajib hukumnya buat semua tambang. Tujuannya cuma satu, dan mulia banget, semua operasi harus aman. Dan strukturnya ini komprehensif banget, mencakup semuanya, mulai dari kebijakan besar di level bos-bos direksi, sampai ke prosedur teknis paling detail di lapangan. Kalau secara teori nih ya, dengan 6 pilar ini, harusnya sih nggak ada celah buat kesalahan. Harusnya ya. Secara teori. Dan tujuannya, wah ini ambisius banget, nihil kecelakaan, zero accident. Bukan cuma ngurangin ya, tapi benar-benar menghilangkan kecelakaan. Sama sekali. Keren kan? Tapi target luar biasa ini jadi pertanyaan besar pas kita lihat kenyataannya. Sekarang mari kita lihat gimana sistem yang kelihatannya sempurna ini diuji di skenario terburuknya. Di titik paling kritisnya, ketika bendungan itu runtuh. Yang lagi kita lihat ini namanya bendungan tailing. Jangan bayangin isinya air bersih ya. Ini bendungan buat nampung limbah beracun tambang. Dan ukurannya itu bisa masif banget. Dia nahan danau buatan yang isinya jutaan ton material sisa tambang. Jadi, tailing itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah ampas atau sisa dari proses misahin mineral. Bentuknya lumpur, tapi bukan lumpur biasa. Seringkali isinya itu bahan kimia beracun. Dan yang paling ngeri, limbah ini harus disimpan selamanya. Ini jadi warisan abadi yang ditinggalin sama tambang. Nah, ini dia poin krusialnya. Menurut laporan dari para ahli, bendungan-bendungan ini bukannya makin aman seiring waktu. Justru kebalikannya. Makin sering jebol, dan sekali jebol, dampaknya makin parah. Jelas, sistem yang ada sekarang nggak cukup. 272. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah jumlah nyawa, jumlah ayah, ibu, anak, teman yang terkubur hidup-hidup saat bendungan Brumadinho di Brazil runtuh tahun 2019. Semuanya hilang hanya dalam hitungan menit. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ternyata ada pilihan teknis yang sangat menentukan nasib bendungan ini. Ada dua cara utama. Cara pertama namanya upstream. Ini murah, tapi kenapa murah? Karena bendungannya dibangun di atas limbahnya sendiri. Yang ya nggak stabil, resiko runtuhnya tinggi banget. Terus ada cara kedua, tailing yang difilter.
Ini jauh lebih mahal karena limbahnya dikeringkan dulu sampai jadi padat, baru ditumpuk. Hasilnya jauh lebih aman dan stabil. Jadi ini benar-benar pilihan antara mau hemat biaya atau mau aman. Oke, kalau aturan main yang lama jelas-jelas gagal, terus gimana dong? Nah, bencana seperti Brumadinoni ini jadi pemicu. Pemicu gerakan global buat merombak total cara kita memandang keselamatan tambang. Jadi, sebagai respons atas tragedi ini, para korban, ilmuwan, dan aktivis dari seluruh dunia tuh bersatu. Mereka nggak tinggal diam, mereka bikin pedoman baru, dan namanya simple tapi kena banget. Safety first, keselamatan nomor 1. Kedengarannya mendasar banget kan? Tapi ironisnya, keselamatan ini seringkali jadi pilihan terakhir. Tuntutan mereka itu jelas dan konkret, nggak neko-neko. Pertama, larang total bendungan hulu yang paling bahaya itu. Kedua, wajibkan pakai teknologi terbaik yang ada, kayak tailing yang difilter tadi. Ketiga, kasih masyarakat lokal hak buat bilang tidak ke proyek yang mengancam mereka. Dan yang paling penting, jadikan keselamatan itu prinsip pemandu utama, bukan sekedar centang di daftar periksa. Dan ini dia terobosannya, poin kuncinya. Nggak ada lagi yang namanya lempar tanggung jawab ke manajer lapangan atau insinyur junior. Pedoman baru ini menempatkan tanggung jawab mutlak, baik secara hukum maupun finansial, tepat ke sasaran, yaitu di meja rapat Dewan Direksi, langsung ke level paling atas. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan tekanan ekonomi yang sebegitu kuatnya, apa mungkin sebuah industri yang intinya adalah mengambil dari bumi bisa benar-benar menempatkan keselamatan manusia dan lingkungan di atas keuntungan? Jawabannya, apapun itu, bakal menentukan masa depan planet kita dan juga nasib orang-orang yang hidup di atasnya.